Selamat pagi Pak Rubil, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan AOL kami yang berjudul Introduction to VMware. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alves dan teman sekelompok saya Julio dan Vincent. Baik, sebelum mengenal apa itu VMware, kami akan menjelaskan sekilas tentang virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang digunakan untuk membuat representasi virtual dari sebuah hardware dalam bentuk virtual machine, sehingga beberapa OS dapat dijalankan secara bersamaan pada satu perangkat fisik yang sama. Nah, adapun beberapa manfaat virtualisasi, yakni yang pertama itu efisien. Dengan virtualisasi, pemanfaatan hardware bisa lebih dimaksimalkan dan pemborosan sumber daya yang tidak dipakai bisa dikurangi. Hal ini karena beberapa virtual machine dapat berjalan di atas satu perangkat keras fisik, sehingga mengurangi kebutuhan akan perangkat keras tambahan yang tidak diperlukan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah fleksibel. Virtualisasi memungkinkan pengguna seperti software developer agar bisa dengan mudah menguji aplikasi di berbagai lingkungan tanpa harus mengganti perangkat keras atau sistem operasi utama, memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengembangan dan pengujian software. Yang berikutnya adalah hemat. Dengan adanya virtualisasi, kebutuhan terhadap hardware bisa dikurangi sehingga lebih menghemat biaya infrastruktur. Yang terakhir itu aman. Setiap virtual machine yang dibuat diisolasi secara terpisah. Sehingga jika satu VM terinfeksi atau mengalami masalah, sistem lainnya tetap terlindungi dan tidak terpengaruh. Isolasi ini meningkatkan keamanan keseluruhan karena masalah atau serangan pada satu virtual machine tidak akan menyebar ke virtual machine lain atau sistem host. Ada beberapa jenis virtualisasi, yakni satu, application virtualization yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sebuah aplikasi dari OS lain tanpa perlu melakukan instalasi di perangkat fisik. Aplikasi dijalankan dalam lingkungan virtual yang terisolasi sehingga tidak mempengaruhi sistem operasi utama dan memungkinkan akses jarak jauh ke aplikasi tersebut. Dua, network virtualization membagi sumber daya jaringan fisik menjadi beberapa saluran virtual yang terisolasi sehingga jaringan-jaringan virtual tersebut bisa berjalan di atas satu jaringan fisik. Masing-masing dari jaringan virtual tersebut juga memiliki kendali dan paket data yang terpisah, serta dapat menyediakan layanan seperti VPN, firewall, dan load balancer. Tiga, desktop virtualization memungkinkan pengguna untuk mengakses desktop virtual yang berjalan di server pusat sehingga pengguna pengguna dapat bekerja dari perangkat apapun tanpa harus menginstal sistem operasi dan aplikasi secara lokal. Empat, virtualization menggabungkan virtualization menggabungkan berbagai storage fisik menjadi satu storage virtual yang lebih besar. Hal ini memudahkan pengelolaan penyimpanan dan meningkatkan efisiensi serta pemanfaatan ruang penyimpanan. 5. Server virtualization di mana sebuah virtual mesin diciptakan agar bertindak seperti komputer fisik, sehingga memungkinkan beberapa OS berjalan pada satu perangkat kelas fisik. Virtualisasi ini memaksimalkan pemanfaatan sumber daya perangkat kelas. 6. Data virtualization mengumpulkan dan mengelola data dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akses dan pengelolaan data secara logis tanpa memedulikan cara pengumpulan atau format penyimpanannya. Apa itu firmware? Untuk AOL, kami akan menjelaskan tentang firmware yang merupakan firmware virtualisasi agar beberapa OS dapat berjalan pada suatu hardware secara bersamaan. Setiap OS berjalan di sebuah lingkungan yang disebut virtual machine yang bertindak seperti komputer mandiri. About VMware, VMware didirikan pada tahun 1998 oleh 5 mantan insinyur dari perusahaan SGI dengan tujuan untuk membuat teknologi virtualisasi agar bisa memaksimalkan penggunaan server. Nama VMware sendiri merupakan penggabungan dari kata virtual machine dan software. VMware berarti perangkat lunak yang mengelola mesin virtual. VMware merupakan salah satu pelopor virtualisasi pada arsitektur x86 yang sebelumnya dianggap sangat sulit untuk divitalisasi dengan meluncurkan produk pertama mereka, yakni VMware Workstation pada tahun 1999. Eh, VMware pada awalnya hanya berfokus pada virtualisasi server saja, namun perkembangan teknologi dan zaman membuat mereka memperluas produknya sehingga mencakup virtualisasi desktop, aplikasi, dan juga jaringan. Berikut adalah 22 produk yang disediakan oleh VMware. Misalnya, VMware Workstation dan VMware Fusion yang berfokus pada virtualisasi desktop.
Adapun VMware NSX yang digunakan untuk visualisasi jaringan. Namun untuk AOL kali ini kami akan berfokus kepada VMware Workstation saja. Adapun kelebihan dan kekurangan dari VMware sendiri. Untuk kelebihan VMware yakni yang pertama penghematan biaya. VMware ini membantu untuk mengurangi kebutuhan akan server fisik yang tentu dapat menghemat biaya perangkat keras dan juga energi. Yang kedua adalah skalabilitas yang tinggi. VMware memungkinkan untuk memperluas kapasitas infrastruktur tanpa perlu menambah perangkat keras atau hardware secara fisik. Yang ketiga, keamanan yang meningkat. Virtualisasi dengan VMware memisahkan setiap virtual machine dan memberikan lapisan isolasi yang meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko serangan. Redundansi dan pemulihan. Dengan menggunakan VMware, data yang ada di virtual machine tetap dapat diakses meskipun terjadi kegagalan pada salah satu mesin fisik. Yang kelima, manajemen yang mudah. Dengan VMware, administrator dapat mengelola sistem beberapa virtual machine dalam satu sistem pusat sehingga menyederhanakan proses pemeliharaan dan juga pengelolaan. Di sisi lain, VMware juga masih memiliki kekurangan, misalnya biaya lisensi. Seperti yang kita tahu, kebanyakan produk VMware itu tidak gratis dan memerlukan biaya untuk lisensi, pembaruan, dan juga dukungan teknis. Yang kedua, ada penggunaan sumber daya. VMware sendiri membutuhkan lebih banyak sumber daya atau resource dibandingkan solusi virtualisasi lain, karena VMware sendiri itu berjalan di atas OS yang ada. Yang ketiga, ada masalah dengan kinerjanya. Apabila konfigurasi virtual machine tidak optimal, maka dapat menyebabkan penurunan kinerja karena pembagian sumber daya oleh hardware. Dan yang keempat, ada kompleksitas pengaturan. Untuk VMware sendiri, konfigurasi awal dan pengelolaan untuk beberapa produknya itu masih memerlukan keahlian teknis yang lebih tinggi dibandingkan beberapa solusi virtualisasi lainnya, sehingga tentu lebih memakan waktu dalam hal konfigurasinya. Dan yang terakhir adalah ketergantungan hardware. VMware sangat bergantung pada perangkat keras secara fisik dan sistem operasi yang mendasarinya, yang bisa menjadi hambatan dalam beberapa environment. Workstation untuk AOL kali ini kami akan berfokus pada VMware Workstation. VMware VMware Workstation merupakan salah satu produk dari VMware yang dan sebuah software virtual yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola virtual machine yang dapat menjalankan berbagai OS, mulai dari Windows, Linux, dan lainnya di dalam sebuah hardware dan OS host yang sama. Nah, untuk VMware Workstation ini sendiri juga menawarkan beberapa fitur, yaitu yang pertama ada virtualisasi. Dengan VMware Workstation, pengguna untuk menjalankan berbagai OS dalam satu perangkat keras fisik, termasuk Windows, Linux, dan lainnya, dalam VM terisolasi. Yang kedua ada snapshot. VMware Workstation memungkinkan pengguna untuk menyimpan keadaan mesin virtual pada titik tertentu, sehingga memudahkan pemulihan jika diperlukan. Yang ketiga ada manajemen resource. VMware Workstation mengizinkan pengguna untuk mengonfigurasi alokasi sumber daya seperti jumlah core CPU, memori, dan ukuran disk untuk setiap VM sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir itu ada dukungan perangkat. Virtual machine yang dibuat dengan VMware Workstation dapat mengakses perangkat keras fisik seperti USB, printer, dan perangkat lainnya. Seolah-olah perangkat tersebut terhubung langsung ke virtual machine. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan cara melakukan instalasi dan juga menggunakan VMware Workstation. Jadi untuk proses instalasinya, kita bisa langsung mencari di browser dengan keyword VMware Download. Kita gunakan saja yang dari techspot.com. Kita klik dan akan redirect ke techspot.com. Nah, di sini kita sudah mendapatkan opsi downloadnya ya berdasarkan jenis OS milik desktop kita. Saya akan pilih workstation untuk Windows karena OS saya adalah Windows. Ketika diklik akan di redirect ke page download. Kalau belum ada pop-up untuk download, maka bisa tekan di sini. Dan ini sudah muncul pop-up-nya karena saya sudah mendownload, jadi kita uh, langsung saja praktik untuk instalasinya ya.
Kita langsung buka. Nanti akan muncul wizard seperti ini. Kita tinggal next aja. Kemudian accept terms and conditions dan kita next lagi. Dan kita next lagi. Lalu sampai di page terakhir kita akan tekan tombol install. Dan kita tunggu untuk instalasinya. Ya, ketika sudah selesai maka akan muncul pop-up dan kita klik saja finish. Ketika sudah diinstal kita bisa langsung saja buka VMware Workstation 17 Player, ke buka aplikasinya. Nanti akan muncul tampilan aplikasinya seperti ini. Jadi di sini kita bisa create virtual machine yang baru, ataupun open virtual machine yang sudah ada, ataupun download virtual appliances-nya. Kita coba create sebuah virtual machine yang baru. Dan di sini dia meminta installer disk image file atau file ISO. Jadi di sini uh, kita bisa pilih ini. Kita bisa select disknya yang ini, tiny current ISO. Karena saya berencana untuk membuat virtual machine Linux. Jadi kita bisa mendapatkan file ISO-nya dari uh, website TinyCore Linux. Jadi saya ingin mendapatkan TinyCore Linux, maka kita download yang ini. TinyCore 23 MB. Setelah di-download, nanti file ISO-nya kita bisa masukkan ke dalam sini. Kita next. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa ingin membuat virtual machine Linux, maka kita pilih base operating systemnya adalah Linux. Dan juga di sini ada berbagai jenis versi. Tapi untuk sementara, untuk sekarang kita gunakan saja yang Ubuntu 64 bit. Lalu kita next. Dari sini ada nama dari virtual machine kita. Kita boleh memberi nama misalnya Linux. Nanti di lokasi ini adalah location penyimpanan virtual machine kita nanti. Kalau ingin diganti silakan saja di browse. Tapi kan saya tidak ingin mengganti lokasinya, kita biarkan saja. Untuk nama virtual machine-nya kita boleh ubah sesuka hati. Lalu kita next. Dan untuk specify disk capacity. Jadi kapasitas disknya kita boleh specify berapa saja terserah, tapi recommended-nya adalah 20 GB. Dan di bawah kita juga diminta untuk memilih apakah kita ingin store virtual disk as a single file atau split virtual disk into multiple files. Uh, Kalau kita pilih yang split, maka di sini dikatakan bahwa uh, memindahkan file dari virtual machine ke komputer lain itu lebih gampang gitu ya. Tapi untuk sekarang kita store saja dalam single file. Dan maksimum disk size-nya saya biarkan 20 GB sesuai rekomendasi. Kita next. Dan di sini muncul spesifikasi dari virtual machine yang akan di-create nanti. Jadi namanya Linux, location-nya di sini, versi workstation-nya sekian, dan juga ada jenis OS-nya, yaitu Ubuntu 64 bit. Di sini juga ada spesifikasi tentang hard disk-nya, ukurannya, memorinya berapa, network adapter, dan juga di sini juga ada hard disk-nya berapa, ukurannya, ukuran memorinya berapa, kapasitas memori, kemudian di sini ada network adapter, jenisnya apa, dan juga device-device lainnya. Kita bisa melakukan customisasi, customize device. Jadi di sini seperti memori, kita memori untuk virtual machine ini dialokasikan sebesar 4096 MB. Dan di sini ada rekomendasinya sebesar 4 GB. Dan minimumnya adalah 2 GB di sini dikatakan. Dan maksimumnya adalah 13,2 GB. Jadi kita tidak boleh melebihi batasan yang telah ditentukan. Kalau melebihi maka nanti akan terjadi nge-lag dan problem-problem lain sebagainya. Untuk jumlah prosesor kita juga bisa pilih jumlah core yang ada di dalam prosesor. Ada bisa 1 sampai maksimalnya 32, tapi saya biarkan saja tetap 2 prosesornya. Dari sini kita bisa pilih juga virtual engine dan lain-lain sebagainya. Tapi karena saya tidak akan menggunakannya, maka kita biarkan saja.
Di sini ada juga CD DVD, ini lokasi image ISO tadi, juga ada network adapter. Kita bisa pilih connection networknya menggunakan bridge, NIT, host only, custom atau LAN segment. Sini ada USB control, ada sound card, dan juga ada displaynya bagaimana. Kita klik saja finish, maka nanti akan uh, tercreate lah virtual machine yang namanya Linux, dan kita bisa jalankan. Kita jalankan dengan mengklik play virtual machine. Apabila ada pop-up, kita klik saja OK. Nanti akan ada screen kecil seperti ini. Nah, di sini kita uh, bisa memilih tiny core-nya yang akan kita gunakan. Ada 4 pilihan, tapi untuk sekarang kita gunakan saja pilihan boot tiny core. Tekan saja enter, dan nanti akan loading. Di sini ada tulisan to return to your computer, press Ctrl Alt. Jadi Ctrl Alt itu kalau ditekan, maka cursor dari desktop kita akan muncul di virtual machine-nya. Ya. Nah, di sini sudah muncul tampilan dari virtual machine-nya. Ada cursor juga di dalam virtual machine itu sendiri. Kita bisa hover, ada exit, ada editor, ada control panel, dan lain sebagainya. Ada terminal juga. Nah, untuk penggunaannya kita coba dari terminal dulu. Klik terminal. Dan kita coba ketik df spasi strip hub untuk memunculkan spesifikasi file sistemnya. Dimulai dari root, ada temp, ada lain sebagainya gitu. Jadi ini sudah bisa dipakai virtual machine-nya di dalam workstation VMware Workstation 17 Player. Dan di sini ada fitur-fitur lain, misalnya file untuk download virtual machine atau preferences. Kita bisa kustomisasi, dan juga ada removable device seperti CD, DVD, network adapter, dan sound card. Kita bisa connect dan disconnect. Ada yang lain juga seperti webcam, ada Realtek, ada fingerprint, ada Bluetooth, dan lain sebagainya yang bisa kita connect dan disconnect sesuka hati. Dan untuk bagian manage, kita bisa setting virtual machine-nya. Ketika klik setting, maka akan muncul seperti ini. Itu ya. Nah, jadi di sini maksimum size dari hard disk kita adalah 20 GB, tapi yang kita gunakan sekarang ada 2,6 MB gitu. Jadi masih free sebesar sekian, gitu ya. Untuk CD DVD, network adapter kita bisa customize sesuka hati seperti tadi. Kita close saja. Dan juga di bagian power, di sini kita bisa shutdown, bisa suspend, bisa restart. Jadi shutdown itu ya seperti kita men-shutdown laptop atau komputer kita, maka virtual machine-nya akan mati gitu. Kalau suspend mungkin seperti sleep gitu ya, kita bisa pause atau jeda dulu. Kalau untuk restart mungkin kita ya sama seperti kita restart laptop kita, maka dia akan mati lalu hidup kembali gitu. Dan untuk sekarang kita coba shutdown. Dan ketika di shutdown, maka akan muncul pop-up. Kita klik saja yes. Maka nanti virtual machine-nya akan di shutdown beserta dengan aplikasi VMware-nya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.